Halo teman-teman, jadi hari ini saya sedang berkunjung di salah satu desa kuno atau desa tertua yang ada di Bali. Di Bali, memang ada beberapa desa tua yang tidak dipengaruhi oleh perubahan zaman. Salah satunya yang saya kunjung hari ini yaitu Desa Tenganan. Jadi, cuaca hari ini lumayan cerah ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, suasana desa yang sunyi dan asri. Yang terdengar hanyalah suara ayam dan burung yang berkicau. Setiap wisatawan yang berkunjung ke desa ini tidak jarang melihat orang-orang yang menjual minuman, oleh-oleh, serta kerajinan tangan dari masyarakat Desa Tenganan ini. Jadi, alangkah baiknya kita sebagai wisatawan membeli apa yang mereka jual untuk sama-sama mendukung ekonomi dari masyarakat Tenganan ini. Desa Tenganan ini sangat mirip dengan Desa Panglipuran, yaitu salah satu desa adat dari Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali dalam kehidupan mereka sehari-hari. Desa Tenganan merupakan desa yang masih pegang teguh dengan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Desa Tenganan atau dikenal dengan Tenganan Pengeringsingan merupakan salah satu dari sejumlah desa kuno di Pulau Bali. Desa Tenganan Pengeringsingan terletak di ujung timur Pulau Bali, tepatnya di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa ini berjarak sekitar 17 km dari pusat kota Almapura, 5 km dari pantai Candidasa, dan sekitar 65 km dari kota Denpasar. Desa wisata Tenganan atau biasa disebut Tenganan Pengeringsingan memiliki karakteristik sebagai destinasi budaya, khususnya terkait kebudayaan masa Bali pra-Majapahit, sehingga desa ini lebih dikenal sebagai Desa Bali Aga, yang berarti desa tua. Bentuk dan besar bangunan serta pekarangan, pengaturan letak bangunan hingga letak pura dibuat dengan mengikuti aturan adat yang secara turun-temurun dipertahankan. Yang membuat desa ini unik daripada desa lainnya yang ada di Bali adalah desa ini tidak seperti umat Hindu di Bali pada umumnya. Warga Desa Tenganan tidak merayakan Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan, dan Kuningan. Sebagai Desa Bali Age, wilayah ini tidak mendapatkan pengaruh dari kerajaan Majapahit. Meski demikian, selama Hari Raya Nyepi, orang-orang di Tenganan akan tetap beraktivitas seperti biasanya. Namun, untuk menghormati warga Bali lainnya, mereka membatasi diri dan tidak melakukan aktivitas di luar desa. Selain bertani, masyarakat di Desa Tenganan juga beternak hewan seperti ayam, kerbau, dan lainnya. Jadi, kerbau-kerbau di Desa Tenganan Pengeringsingan ini dianggap sebagai kerbau suci. Karena kesuciannya, maka tidak ada masyarakat memperlakukannya semena-mena, tidak berani mengusik keberadaannya, dan paling penting adalah tidak memotongnya untuk dikonsumsi, terkecuali untuk kepentingan tertentu. Desa Tenganan Pengeringsingan masih mempertahankan budaya Bali kuno dan tidak terpengaruh oleh kebudayaan kerajaan Majapahit, salah satunya dalam sistem kalender. Masyarakat Desa Tenganan memiliki perhitungan waktu tersendiri yang berpatok pada masa edar matahari. Kalender ini berbeda dari kalender Masehi ataupun kalender Bali. Kalender masyarakat Desa Tenganan tidak dibuat secara tertulis, namun masyarakat Desa Tenganan terbilang sudah hafal dengan kalendernya. Meski memiliki sistem kalender tersendiri, masyarakat di Desa Tenganan masih menggunakan dan memiliki kalender nasional untuk kepentingan pendidikan dan pekerjaan. Jadi, rumah dari masyarakat Tenganan memiliki ciri khas yang sama satu dengan yang lainnya, yaitu campuran bata merah, batu sungai, dan tanah. Sedangkan bentuk dan ukuran yang relatif sama dengan ciri khas berupa pintu masuk yang lebarnya seukuran orang dewasa. Kehidupan masyarakat di Desa Tenganan berbeda dengan desa lainnya yang ada di Bali. Masyarakat desa di sini mencerminkan kebudayaan dan adat istiadat Desa Bali Aga atau Prahindu. Sistem kemasyarakatan Desa Tenganan sangat unik karena masyarakat Desa Tenganan hanya terdiri dari penduduk asli desa setempat, yang artinya tidak ada masyarakat yang berasal dari luar Desa Tenganan ini. Hal ini disebabkan karena sistem pernikahan yang dianut masyarakat setempat
adalah sistem parental, di mana perempuan dan laki-laki dalam keluarga memiliki derajat yang sama dan berhak menjadi ahli waris. Di samping itu, masyarakat setempat juga menganut sistem endogami, yaitu masyarakat setempat terikat dalam awing-awing atau hukum adat, yang dimana mengharuskan pernikahan dilakukan dengan sesama warga desa Tenganan. Apabila ditemukan masyarakat yang melanggar, maka warga tersebut tidak diperbolehkan menjadi warga desa. Dalam arti lain, harus keluar dari desa Tenganan ini. Di desa Tenganan juga ada salah satu tradisi yang sangat terkenal, yaitu Mekare-kare. Mekare-kare atau upacara perang pandan adalah upacara persembahan yang dilakukan untuk menghormati para leluhur. Perang pandan atau Mekare-kare dilakukan setiap tahun, biasanya di bulan Juni. Selain itu, di desa Tenganan juga memiliki salah satu tenunan tradisional, yaitu kain geringsing. Bahkan kini, tenun geringsing menjadi salah satu buruan wisatawan dunia yang berkunjung ke desa adat Tenganan. Warisan leluhur ini akan selalu dijaga dan dilindungi keasliannya, mulai dari tata cara hingga proses pembuatannya. Proses pembuatan kain tenun satu ini dikenal cukup rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pasalnya, proses penenunan kain tenun geringsing membutuhkan sekitar 2 bulan, dan untuk motif ganda bisa membutuhkan waktu lebih lama hingga 2-5 tahun. Oke teman-teman, ketika teman-teman berkunjung ke desa ini, jangan lupa untuk masuk ke ruangan ini. Di pintu masuk menuju ke dalam desa adat Tenganan di bagian kanan. Di sini kalian bisa melihat semua galeri mulai dari foto pakaian adat, upacara adat, kehidupan masyarakat desa Tenganan, dan tradisi Mekare-kare. Oke teman-teman, jadi sampai di sini saja video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.